Halo semuanya, selamat datang bareng aku. Dan di video kali ini aku bakalan jelasin tentang ARP, yaitu Address Resolution Protocol. Jadi sebelumnya kenalin, aku Adriano Emmanuel. Dan Address Resource Protocol, Resolution Protocol ini semacam kayak alamat pengiriman gitu loh. Jadi semacam sistem kayak pencatatan gitu, kayak dari IP kemana, terus ada IP MAC addressnya gitu-gitulah. Jadi kurang lebih seperti itu tentang ARP. Dan ARP sebenarnya nggak terlalu ribet gimana, lumayan sederhana, dan aku bakal jelasin langsung secara pakai simulasi di Cisco Packet Tracer gitu. Kalau kita pakai di dunia nyata, bangun komputer lah, pasang kabel tuh ribet dan lebih lama. Pakai ini cepet banget gitu kan, 10 menit selesai lah kayak gitu. Oke, yang pertama apa yang perlu disiapin, yang pasti komputer gitu kan. Kalau mau praktek tentang komputer tapi nggak ada komputernya kan juga kocak gitu kan, kayak mau makan tapi nggak ada makanannya gitu kan, mau gimana gitu, berarti kan nggak makan gitu. Nah, langsung kita ambil komputer ya, kalian langsung ke kiri bawah di sini ke end device gitu ya, klik aja, cari yang paling kiri ini juga, terus cari PC. Nah, ini ada PC, kalian bisa tarik atau kalian klik PC-nya, diklik ini bisa diseret, mau diklik bebas gitu ya, bebas. Nah, terus aku bakal ganti namanya dulu, ini jadi 1/24, ini 2/24, dan 3/24. Jadi maksudnya apa? Ini anggaplah PC 1, PC 2, PC 3. Dan juga itu bakal jadi IP-nya mereka. Jadi PC dengan 192, belakangnya 1, belakangnya 2, belakangnya 3. 1/24 adalah subnettingnya. Jadi kurang lebih kayak sistem pemberian IP. Jadi biar misalkan kalian ngasih IP itu dia nggak apa bisa banyak gitu, bisa stoknya bisa banyak. Kalau 124 itu bisa 254 isinya kan. 0 itu ada 0 sama 0 sama 255 yang nggak bisa dipakai, jadi 1 sampai 254 yang bisa. Dan ada network address sama apa gitu, aku udah agak lupa sih. Dan kalian bisa pakai slash 24, mau pakai slash 25 atau 30 sebenarnya bisa-bisa aja kayak gitu. Oke, kita pakai slash 24 aja. Terus kita siapin switchnya gitu ya. Ke sini ke kiri ini network device, terus ke switch ini ada switches, ini ada tulisannya. Ambil yang PT switch gitu ya. Aku nggak tahu PT ini maksudnya apa, tapi ambil yang PT switch. Nah, kalau udah, kita tarik kabel gitu kan. Kita perlu sambungin antara komputer ke switchnya. Jadi ini pakai tombol G-Star teman-teman, jadi namanya. Jadi dari sini kalian klik yang fast ethernet, klik ke sini. Atau mau cepat gitu ya, mau cepat ya udah pakai yang ini otomatis aja, pek pek. Nah, udah otomatis pek pek, itu cepatnya. Tapi kalau mau paham akan sistemnya, kalian manual pakai yang copper straight ini ya, kabelan yang pengkerimpingannya straight gitu, pengaturan kabelnya kurang lebih. Oke, berikutnya uh, kita bakalan setting IP masing-masing komputer. Jadi kalian langsung klik salah satu PC-nya dulu. Aku bakal mulai dari PC kiri. Kita ke desktop, kita ke IP configuration. Pilih yang static, jangan yang DHCP karena nggak ada servernya. Atau bisa ya, nggak tahu ya. Nggak bisa sih seharusnya. Nah, terus kita ke IPv4 address, kita ketikin 192.168.0.1. Dan untuk subnet masknya klik aja, nah langsung muncul. Ini berarti 124 ya. Kalau 130 tuh belakangnya 252. Terus kita klik ini langsung. Kita play stop, IP ketik ulang 168.0.2. Ini klik langsung aja. Salah. Aku silang itu. PC yang ketiga juga sama. Kalian ke desktop, kalian ke IP, kalian ketik juga. Ini aku ketik juga 0.3. Subnet masknya klik aja, langsung udah selesai. Jadi IP-nya udah selesai. Kita bisa tes, kalau kalian mau iseng juga kalian bisa klik salah satu PC terus ngeping gitu ya, ngeping jadi ke command prompt. Terus kalian misalkan ini kan PC 1, kalian mau ping misalkan PC 3 gitu, 168.0.3, kalian bisa ping der. Nah, nanti kalian juga bisa cek ARP gini ya. Nah, ini kan muncul nih, jadi ini ada MAC-nya dan internetnya dan lain-lain. Tapi kita bersihin dulu ARP-nya dengan ARP min D. Kalau kita cek lagi kosong. Jadi kalau awal kalau kalian nggak ngeping, kalian langsung ARP min A, munculnya kayak gini, no ARP entries found. Dihapus pakai slash D, delete gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat simulasi gimana sih pengiriman data. Misalkan dari PC 1 kita kirim ke PC 3 gitu ya. Ini
kan mode real time nih yang kanan bawah. Kalian ke simulation. Kalau udah klik yang gambar surat ini, gambar yang PDU. Bentar ya. Nah, gambar yang PDU kalian klik, terus kalian pilih PC1. Ini jadi dia maksudnya sebagai pengirim. Pilih PC3 lah, anggaplah sebagai penerima. Nah udah. Nah terus kalian ke bagian kanan ini, kalian ke edit filters. Nah ini kalau kalian misalkan centang ini masih nyala yang lain, kalian sila abisin semua dan nyalakin yang ARP aja, nyalain ini doang, terus sudah silang. Nah kan muncul surat nih kan, nih bukan surat cinta untuk Starla ya. Jadi kalian juga bisa cek surat ini. Dia ini PDU ya, atau Packet Data Unit. Jadi istilahnya sebagai simulasi lah, ngirim data. Kalau kalian bisa lihat di sini di out layer ini ada OSI layernya. Layer 1 sebagai fisikal, layer 2 sebagai data link yang datanya itu. Jadi kita lihat di sini ini ada MAC address-nya, ini MAC address-nya, terus ini ada FFF, bukan FUFU-FAFA ya teman-teman, tapi sebagai data yang akan dikirim. Jadi ini datanya. Terus di sini ada packet source, yaitu sebagai pengirimnya yaitu 0.1 dan destination-nya atau tujuannya ke 0.3. Oke, kita silang dan kita akan langsung proses. Jadi kalian ke kanan ini kan ada play control nih, langsung diklik aja nih, klik. Nah ini kan dikirim kan, jadi nanti dia dikirim ke tengah sini, terus disebar nih kedua sama 3. Jadi kita next lagi, disebarkan. Cuman ada cumanya nih, ada tapinya adalah, nah ini kan kalau PC2 ini kan ada silangnya nih. Maksudnya apa? Jadi kan destinationnya kan 0.3 gitu, tapi apa itu namanya, PC2 ini kan 0.2 belakang, jadi dia nggak merasa menerima gitu. Kayak misalkan bagi-bagi paket gitulah, bukan bagi paket, ini ngirim paket salah alamat gitu kan, kalian nggak pantas untuk menerima gitu, walaupun udah lunas gitu, jangan diterima gitu, diarahkan ke yang benar, kalian tolak gitu. Jadi dia nggak merasa menerima, jadi udah dia nggak akan mengirim balikan gitu. Jadi dari switch tadi suratnya itu di broadcast ke PC-PC yang ada gitu, semua selain PC1 gitu kan. Kita cek PC3. Nah dia kan ini kan ada receive nih, ada in nya, tapi dia juga ada outnya nih. Tadi kan cuma receive doang nih PC2. Ini packet source-nya, destination-nya ini sama 100% dengan yang tadi di PC1 outnya, jadi masuk ke in sini. Dan dia bakal nge-outin ini. Kalau kita lihat ini adalah MAC address. Jadi 00E ini CC39 ini adalah MAC address-nya PC3. 0005 dan sampai 2C2 ini adalah MAC address-nya PC1 gitu, main di access control address lah. Kalau kita lihat juga yang di in layers ini kan sama nih, 0005 ngirimin ini ke 03, terus dibalas, tapi balasnya bukan pakai IP lagi, tapi balasnya pakai MAC address juga gitu. Jadi IP dan MAC address lah pokoknya. Jadi kita silang, kita lanjutin, ini bakal dikirim ke sini lah, ke switch, dan bakal langsung dikirim ke PC1 kayak gitu. Kita next lagi dan bakal dikirim dan centang. Nah kayak gitu. Kita coba cek MAC ARP-nya di command prompt kayak tadi. Jadi kita pakai langsung ARP-A, dia muncul ini dari sini physical address-nya. Nah ini kan CC39 tadi dari sebelah. Dan kalau kita cek di sini seharusnya ada juga nih, kita cek ARP-A. Nah dia dari sini dia dapat data dari ini, dia terus ini adalah MAC address-nya dari PC yang PC1. Ini seharusnya kosong ya, seharusnya kosong. Nah kosong, tapi kita juga bisa, kalau mau kalian juga bisa ngeping, itu cara yang lain gitu. Jadi misalkan dari sini kita ping PC2 gitu ya, 168.168.168.0.2, enter, dia pingnya masuk ya. Kelihatannya karena ini harus diselesaikan dulu sini. Oke, real time, kita ke real time dulu, maaf, harus di real time. Nah ini udah real time, jadi dia bisa nyala. Kalau kita cek di sini, kita cek ke ARP-nya, dia bakal masuk. Nah dia dapat terima dari ini dengan MAC address-nya sebagai berikut. Jadi sekian sih ARP. Jadi ini adalah ARP. Jadi ini tabel ARP yang menunjukkan bahwa ada sebuah internet address atau IP-nya, yaitu ini dia nerima dari siapa, terus physical address-nya dari PC-nya tuh kayak gimana. Jadi setiap PC tuh punya MAC address unik gitu. Jadi misalkan kalian juga pemblokiran jaringan, jangan blokir pakai IP, itu IP bisa diganti. MAC address tuh yang sangat sulit untuk diganti gitu. Jadi sekian dari video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Gak usah di subscribe nggak apa-apa, gak usah di like juga nggak apa-apa, tapi semoga ininya satu adalah kalian bisa paham, kalian bisa terapin juga. Itu yang sangat saya cari. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa, ciao.